gimana caranya ilmu kita juga bisa bermanfaat untuk orang. Kemudian nenekku juga kan dulu guru agama, ya. Jadi mungkin sisa-sisa nilai dari guru-guru itu minimal ada di aku lah sedikit. Aku suka ngajarin orang buat yang lebih baik, karena hidup ini nggak cuman karena oke lah kita cantik ada batasnya, tapi ketika kita tua kita mau jadi apa. Tapi kalau misalnya kita makin tua makin berguna buat orang, jadi hari tuanya tuh lebih bahagia. Karena gini, kalau kita lebih tua lebih berguna untuk orang, pastinya kita makin tua makin mahal. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini saya kedatangan artis fenomenal, artis terkenal, ya. Pemirsa pasti udah tahu lah siapa sosok ini. Cuman seperti biasa, saya akan cek jejak digitalnya dulu, seperti apa narasumber saya yang datang hari ini. Oke, kita cek dulu jejak digitalnya ya. Oke pemirsa, saya sudah cek narasumber saya yang hadir malam hari ini. Keywordnya sih kalau di Google tuh Berbi Kumalasari. Selamat malam Mbak Berbi. Hai, selamat malam. Mbak Berbi Kumalasari, artis fenomenal, ya kan? Yeah. Kalau di dunia selebritis dibilang Berbi Kumalasari, artis halu gitu. orang bilang gitu ya. Orang bilangnya gitu. Halu, saking terlalu kekerenan, jadi bilangnya halu. Ya, artis halu. Nah, sekarang ini Berbi tuh sibuknya banyak banget. Di dunia selebritis dia masuk eksis, ya kan. Terus di dunia advokat, ya kan. Sering mendampingi kasus-kasus. Nih pemberitaan juga lagi banyak nih. Kalau saya lihat ya, di Google tuh rame tuh ya podcast. Terus di dunia organisasi juga banyak banget dia berorganisasi di mana-mana gitu kan, tuh ada 20 organisasi. Terus bisnis juga sekarang. Kunin dunia bisnis kecantikan ya, Beb. Bisnis parfum, terus aku punya universitas juga di Bali, namanya Bali Dwipa. Universitas? Bali Dwipa ya. Aku bikin broadcast class. Oh, broadcasting? Jadi broadcasting class, khusus untuk kelas penyutradaraan, editing, terus untuk drone, terus ada DJ manajemen, terus ada fotografi, videografi. Pokoknya yang berbau dengan broadcast gitu, itu aku bikin di sana. Terus aku bikin manajemen Berbi manajemen juga di Bali. Sama aku founder Indonesian Book of Record. Jadi kayak Muri tapi ini yang internasionalnya. Jadi aku pegang Indonesia termasuk founder juga banyak. Tapi kenapa? Nah, gue tertarik. Gue baru tahu ini kan, Berbi punya universitas broadcasting di Bali. Ya. Nah, lu kenapa milih di Bali? Terus yang ngajar siapa aja di sana? Ya, jadi kalau untuk di Bali sebenarnya aku bisnis di Bali dari tahun 2013 sampai 15 itu aku punya diskotik dulu itu. Kalau ingat dulu zamannya Mbak Im Wong punya diskotik, terus artis-artis kan pada menjamur tuh di masa itu. Nah, aku punya di Jalan Peti Tengah deretan Kota Tohet itu yang main DJ dari dunia, namanya Itos. Itos itu makan dan artinya pokoknya tentang makan dan clubbing lah gitu. Itu dari bahasa Italia apa itu, aku juga lupa waktu itu. Karena dulu kan masih muda banget. Jadi memang dari mudanya juga udah sempat bisnis juga, sempat punya diskotik juga, partneran tapi memang Sarinah, Stardust di tahun 2003. Terus ya dulu kan namanya masih muda pokoknya manajemen asal aja, maksudnya aku nggak terlalu megang, tahu hancur aja gitu kan. Pas di Bali juga sama, itu salah tempat juga. Aku udah keluar duit, udah habis di saat itu ya 2013 habis 6 miliar lebih.
hampir terus total rugi 8M lebih. Karena dulu itu salah tempat di Peti Tengah, aku pikir akan ramai seperti di Legian. Ternyata salah. Karena daerah sana itu ada high season, ada low season. Jadi terus kan aku yang main DJ dari dunia, Engger Dimas. Zaman dulu aja ngundang Engger Dimas tahun 2013 itu masih 80 juta 1 jam sekali main. Di tahun itu di luar dari tiket pesawat segala macam. Nah jadi akhirnya 2015 hancur lagi. Karena apa? Setiap bulan nombok. Karena di situ kan high seasonnya tuh kalau Juni, Juli sama akhir tahun. Ya, sementara dalam waktu 12 bulan banyak kan low seasonnya. Terus kan karyawan aja dulu, GM aku aja orang Australia di saat itu gajinya gede banget. Gajinya 25 juta di saat itu. Belum karyawan mungkin dulu ada sekitar 50 orang karena tempatnya gede banget kan. Nah sekarang kenapa jadi lu di Bali bisnis sudah pada bangkrut, sekarang lu langsung mau menerjuni broadcasting gitu? Lebih parah lagi kan, itu investasinya lebih mahal lagi lebih karena gede alat-alat broadcast kelas tuh aku ada ratusan kamera di sana, belum lagi drone tuh sampai yang gede-gede, teleskop yang besar lah ini itu pokoknya khusus buat bikin film juga ada. Karena gini, aku mikir gini, kalau kita kan ya kalau cuman pengusaha oke lah, tapi gimana caranya ilmu kita juga bisa bermanfaat untuk orang. Kemudian nenekku juga kan dulu guru agama, ya, jadi mungkin sisa-sisa nilai dari guru-guru itu minimal ada di aku lah sedikit. Aku suka ngajarin orang buat yang lebih baik, karena hidup ini nggak cuman karena oke lah kita cantik ada batasnya, tapi ketika kita tua kita mau jadi apa. Tapi kalau misalnya kita makin tua makin berguna buat orang, jadi hari tuanya tuh lebih bahagia. Karena gini, kalau kita lebih tua lebih berguna untuk orang, pastinya kita makin tua makin mahal. Tapi ini udah tua nggak berguna buat orang, terus orang malah ya udah syukurin loh. Apalagi yang namanya orang udah punya nama. Aku mikir ketika gua suatu saat aku hilang dari peredaran, contoh dunia entertainment ini kan mahal, dunia mahal. Kalau kita nggak kuat duit juga percuma. Banyak kan, aku selalu ngajarin teman-teman gitu ya. Lu jangan selalu bangga dengan diri lo merasa cantik. Umur itu sebentar banget. Cewek tuh kalau artis paling maksimal umur 45 udah redup gitu. Jadi kalau nggak ada something hanya cuman buat ngandelin lu cantik doang, apalagi cewek-cewek yang pakai baju seksi-seksi, aku paling nggak suka tuh. Boleh lu seksi, tapi seksi lu berkelas. Lu seksi punya karir. Jangan lu seksi baru umur 25, mungkin kan sekarang udah kayaknya Instagram sana gue airbag sana airbag sini, sombongnya minta ampun, padahal lu nothing. Nah ketika 10 tahun 15 tahun itu kan masa yang terlalu cepat ya, apalagi zaman saat ini kan penyakit banyak, cepat mati muda juga. Nah terus nggak ada gunanya gitu loh. Ya contoh sahabat aku deh, Julia Perez, kurang apa sih dulu, ya kan? Sampai akhirnya belum sempat punya anak, meninggal. Sahabat aku lagi Ria Irawan, ya kan, sampai mau punya anak aja setengah mati, pulang nama udah kurang gede-gede apa tuh, Jupe, Preti Asmara juga sahabat aku. Ya jadi aku menilai ini dari sahabat-sahabat gue udah pada kagak ada semua. Masih beruntung aku masih punya anak, masih alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Penampilan lu masih bisa begini. Penampilan masih kayak ABG, olahraga masih rajin, karir juga bagus, nggak cuma artis doang. Aku juga sempat kuliah hukum, ya alhamdulillah sekarang juga udah sampai di Mahkamah Konstitusi, bisa melaporkan hakim gitu. Itu kan sebuah prestasi yang nggak setiap orang bisa. Temanku juga profesor semua sekarang, jadi otak aku lebih berkembang. Tapi kalau misalnya kita gaulnya sama orang-orang yang contoh selebgram atau mungkin artis, bukan berarti mereka itu tidak pintar, tapi mereka kan biasanya hanya mentor-mentornya doang. Mereka hanya berpikir singkat, yang penting gue lagi eksis, udah pamer-pamer kekayaan, bukan berpikir gimana caranya masa tua lu tuh harus menjadi sesuatu yang lebih berarti. Jadi kalau aku lebih dari muda aku dulu ngelihat nih, sahabat gue udah pada koit semua nih, ya kan, terus gue mau hidup gue mau jadi apa? Tambah lagi aku, alhamdulillah kan aku nikah umur 23, gitu kan. 23 udah punya anak di umur 24, jadi aku ngerasa gini, pokoknya anak gua umur 40, aku umur 40, anakku itu udah harus ngeliat mamanya tuh sukses. Ya minimal kalau harta kan kita nggak ada pencapaian lah, gua harus punya harta sekian. Tapi minimal prestasinya tuh udah banyak. Makanya untuk di tahun 2023
Kenapa orang kok banyak yang bilang kok lu halunya udah nggak kayak dulu lagi sih gilanya? Karena aku berbenturan sebenarnya antara keinginan aku dengan segmen pasar. Kepentingan dunia entertain ya. Iya, kalau dunia entertainment pengennya aku halu melulu. Menarik memang, dulu bintang tamunya sehari tuh bisa 5, 7, sebulan tuh bisa hampir 1 miliar dulu pemasukan. Tapi kalau lama-lama aku udah diprotes sama anakku kan. Waktu di podcastnya Uya Kuya, ayo dong mami sekarang nunjukin prestasi. Ya. Terus aku bilang bukannya mami nggak punya prestasi, mami tuh kan belaga bego aja kalau di entertainment gitu. Saking mami terlalu pinter, orang pada menghujat mami, dibilang mami halu karena mereka nggak terima. Dibilanglah aku berlian palsu, dibilanglah aku halu, dibilanglah operasian semuanya, dibilanglah miskin, dibilanglah ini itu hanya untuk menjatuhkan mami. Tapi kan kalau mami kan tetap cuek gitu kan, kebenaran is kebenaran, terserah lu mau nilai gua apa, tapi minimal bukan netizen yang tahu gua, orang sekeliling gua itu yang tahu siapa gua sebenarnya. Jadi aku merasa bangga di lingkungan aku, sekeliling aku orang ngargain aku kok. Kalau di netizen kan mungkin Barbie itu apa tuh bodoh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pemirsa ya kan, Barbie Kumalasari artis halu tapi tetap eksis. Ternyata nggak yang dibayangkan di depan kamera TV dan lain sebagainya di layar TV ya kan. Betul. Tapi aslinya ilmunya banyak loh kan. Banyak. Jadi selebritis tuh kalau di layar kaca dia bergaya seperti ini, berkelakuan seperti ini, sebenarnya itu untuk kepentingan dunia entertain ya. Dunia entertain. Karena tapi harus dibumbuin juga sama kemampuan. Kalau enggak ya lu cepet mati juga cepet ya kan. Banyak kan contoh kayak Pinkan Mambo ya kan. Kemarin kan aku sempat di tandem bareng dia. Pinkan tuh sampai gila Barbie gue nggak kuat kayak lu. Gue baru dihujat sedikit aja, gue langsung masuk rumah sakit. Ya kan. Terus ternyata nggak gampang, itu satu. Kedua, nge-brandingin untuk juga halu itu susah banget. Benar. Karena kalau aku kan natural aja, kayak emang bego beneran. Nah kalau dia kan berusaha untuk membuat branding seperti itu, tapi nggak bisa gitu. Benar. Jadi memang akhirnya sekarang tenggelam lagi. Jadi memang untuk mempertahankan itu ya satu butuh modal yang kuat. Kedua kita harus punya konsep yang selalu namanya? Yang baru-baru ya maintenance-nya ya. Ya Maintenance karena di dunia entertain kan konflik manajemen penting. Ya kan. Karena kalau lu udah redup terus lu nggak bisa ngapa-ngapain, harus ngapainnya bingung juga kan. 1 bulan aja kita kan harus terus harus di maintain kan. Betul. Dan hanya sekali juga membutuhkan uang juga. Iya. Contoh kalau misalnya sama media juga kita ya pelit berita, juga nggak pernah sharing sama mereka, ajak mereka makan atau kita berbagi informasi apa ya kita sombong sendiri sebagai artis, siapa juga yang mau wawancara lo gitu. Benar. Nah itu yang bikin Barbie sekarang masih tetap gitu kan. Masih, di TV masih ada nongol-nongol ya kan. Eksis terus, bahkan nanti ada acara ulang tahun program TV juga aku mau sponsorin juga di hari Senin. Bisnisnya dengan bisnis yang baru. Nah gitu. Sekarang kalau gue baca-baca berita nih, ya kan, kalau pemirsa kan kalau di luar Barbie Kumalasari lu ketik aja nama Barbie Kumalasari gitu kan, udah jubel gitu kan di jejak digital gitu kan. Tapi gue sih ngelihat sini banyak yang baru-baru berita memang kayak ini. Richard Lee dilaporkan dugaan penistaan Barbie Kumalasari minta sang dokter berempati nih. Ya. Nih tahu-tahu lu lu kan memang setelah gelar sarjana lu kelar, gue lihat lu berapa kali ngedampingin kan orang yang bermasalah lu dampingin. Nah ini lu kembali ngedampingin lu. Ini ngelawannya Richard Lee. Ini beritanya ada. Ini kenapa lu akhirnya ikut mendampingi? Ya jadi gini, kasus penistaan agama, diduga penistaan agama ya. Kan gini, ketika Bismillah disandingkan dengan Kun Fayakun, memang dia juga nggak sengaja menurut ceritanya Richard Lee. Tapi minimal ada empati dalam arti itu kan prosesnya sudah diedit. Ya minimal lu cut ke bagian itu satu, atau minimal minta maaf lah. Karena yang namanya bicara tentang agama ini kan sensitif gitu, dan benar-benar kita harus hati-hati, jangan kayaknya menggampangkan. Memang sebelumnya rekan aku udah melaporkan gitu kan tahun 2000 di bulan April tahun 2023. Jadi kemarin itu aku juga sempat masuk dalam tim kuasa untuk menanyakan lagi kepada Kasubdit
Polda Metro Jaya atas laporannya kita sampai di mana gitu, karena sekarang memang ternyata tinggal nunggu saksi ahli gitu. Nah saat ini memang gini loh, minimal ada permintaan maaf jangan kayaknya malah sekarang kan aku kemarin lihat di TikTok rame malah dibilang oh mungkin aku pengacaranya, aku lagi pansos. Ya terus aku sempat statement gini, aku balas lagi kan omongannya dia, aku bilang kalau gua pansos kayaknya gua dari sebelum lo ngetop udah ngetop duluan bro, gua bilang dari tahun 2000 gitu loh. Kalau ini kan berdasarkan karena pekerjaan ini ya kan pekerjaan, satu kita namanya sebagai pengacara. Dan kita kan memang disumpah mau membela yang benar atau tidak pun namanya pengacara kan memang nggak ada masalah, itu profesi kan, memang pekerjaan kita di situ. Tapi kalau bicara agama, walaupun mungkin aku belum haji atau belum yang bagaimana, tapi minimal mewakili umat Islam, ikut turut tergugahlah hati aku untuk ya lo gimana sih, apa sih susahnya minta maaf, kalaupun ini oke lah proses hukum tetap berjalan. Kan namanya keresahan masyarakat kalau dilaporkan kan nggak ada masalah, karena banyak masyarakat yang resah, akibatnya kita coba melaporkan. Nah nanti kan tergantung kepolisian, para hukum gimana ya? Ya apakah memang terbukti bersalah atau tidak. Tapi yang namanya negara ini negara hukum, kita tetap harus menghormati lah. Jadi minimal kalaupun lagi dalam proses bukan berarti lu juga nggak akan kena hukum juga, belum tentu, ataupun mungkin pun dia tidak akan bersalah juga. Tapi maksudku ya udahlah minimal, oh iya mungkin saya selama ini ada hilaf atau apa, untuk umat Islam mohon maaf atau apa. Maksudnya lebih empati, bukan untuk malah oh iya gue juga udah nanya pengacara gue juga bilang nggak apa-apa. Jadi pembelaan ya, diri lu nanya gitu. Pengacara lo orang Islam apa bukan? Kalau lu tanya Bang Hotman ya Bang Hotman orang Kristen. Oke lah mungkin kalaupun dia paham misalnya. Tapi kan beda-beda nih. Karena dia bilang Ustadz juga kan Ustadz juga gue tanya juga nggak ada masalah. Gak ada masalah. Ya lu Ustadz yang nanya yang di circle lu tanya lagi dong Ustadz yang nggak kenal lu bagaimana kan gitu. Tapi emang kasus ini berdasarkan video fullnya emang ada itu ya. Ada yang menurut lu ada kesalahan-kesalahan. Kalau menurut dari ustadz-ustadz yang di lingkungan aku, makanya kan kita akhirnya sempat melaporkan dan laporan itu diterima kan gitu. Kalau memang dari awal tidak diterima pasti ketika kita di SPKT polisi juga akan nolak. Nah, tinggal kan nanti pembuktiannya itu pada saat persidangan. Berarti ini masih dalam proses ya? Masih dalam proses, kasusnya belum terputus, masih perkembangannya masih jalan terus, tinggal kita tunggu nanti panggilan saksi ahlinya itu di tanggal berapa, itu masih kita gempur terus. Jadi ya semoga aja ya kita kan berdoa terbaik. Jadi pengacaranya jalan juga. Kan? Ternyata seorang Barbie ininya ada loh, nggak kosong loh. jadi masyarakat umat Islam lah minimal kan kita juga ikut menyuarakan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Benar. Ada rasa care lah gitu untuk ya next time juga pelajaran juga buat dia, mungkin lebih hati-hati lagi, apalagi kan namanya di podcast. Dulu gua kasus ikan asin aja Gali ngomong apa ya kan, gara-gara yang inisialnya P itu disudutkan Galinya, ya kan seolah-olah ngomongin itu aja sampai kenanya parah. Benar. Nah, masa ini udah jelas nih agama lagi, ini kan bahaya banget. Dulu aja yang itu pernah penjara juga ya karena gara penintas agama. BAP oh ini giliran ngomongin agama loh. Seorang Ahok aja dulu seperti apa sih? Nggak ada niat juga dia, nggak ada maksud apa. Pejabat loh. Iya benar. Nah, kalau ini kan malah kebalikannya, malah oke lah lu sekarang ngetop, masa gue yang dibilangnya gue mau pansos sama dia, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Gue ketawa aja dengernya, jadi lucu, kayak anak kecil. Tapi orang kewajiban lu tugasnya membantu membela ya kan? Iya, membantu membela klien. Terus kedua memang aku nggak tahu ya sampai saat kalau diliput emang pastilah diliput lah ya kan, dengar lu juga pasti wartawan pada datang. Juga gue ngomongin dia juga gue mau ngapain juga ya kan, gue diliput ya. Anak-anak media udah pasti rame, nggak cuma harus ngomongin dia, jadi kadang-kadang lucu gitu. Cuman ya berhubung aku kenal juga sebenarnya sama dia, ya oke lah, nggak masalah lu sebagai teman oke. Tapi kan sebagai kita juga ketika gue lagi jadi lawyer saling menghargai profesi aja sih. Benar, mantap Barbie. Sih banyak yang berita-berita Barbie nih.
Banyak nih, ya. Barbie tanggapi hubungan Eva Menurung dan Jordan Ali itu lu selalu ya. Kalau ada apa-apa selalu ditanya ya, nggak nyangkal. Barbie gue desak Richard Lee untuk sorry setelah dituduh penista agama. Berita-beritanya banyak nih. Dulu didoakan berjodoh, kini Dodi santai rangkul Barbie. Lu dirangkul sama Dodi juga untuk kuasa hukum juga? Kemarin itu hampir. Jadi waktu itu kasusnya Dodi sempet slack ya, yang masalah anak ya. Itu tadinya hampir, bukannya hampir sih sebenarnya udah malah. Tapi sampai saat ini kasusnya diem aja tuh, aku juga bingung tuh sampai saat ini. Di situ lu pengacaranya? Aku pengacara. Pengacara juga? Jadi ada 2 partnernya, ada aku, ada Bang Boy pada saat itu. Jadi kan sempet rame tuh. Sempet rame mau tes DNA segala macem, karena menurut pengakuannya Dodi kan MBA lah mantan istrinya ini gitu. Dan waktu itu kan mantan istrinya juga menggempur terus di media. Tapi kok sekarang hilang aja gitu loh. Sekarang ini aku nggak ngerti nih, sampai saat ini perkembangannya juga belum ada beritanya lagi. Aku juga belum sempet, karena udah banyak banget nih kasus yang aku tanganin gitu kan. Nah sebetulnya mungkin aku juga sama Bang Boy juga, akunya di mana, dianya di mana, komunikasi juga biasanya Bang Boy yang langsung ke Polda Metro untuk ngecek perkembangannya. Oh berarti gitu. sampai sekarang ini kasus ini lu belum dapat input gimana ya? Belum informasi lagi perkembangannya sampai saat ini sejauh mana. Siap nih. Terus kasus film porno juga aku juga kuasa hukum. Oh yang film porno kemarin ya? Iya. Lu megang, lu mau ituin siapa? Wakil aku, si ininya siapa yang buatnya ya? Enggak, aku krunya justru. Oh lu malah bela krunya? Malah karena kasihan krunya. Kalau yang produsernya aku biarin aja ya kan, itu emang dia yang buat, dia yang salah. Kalau kru kan dibayar ya kan, suruh ngerjain ini ya. Kalau kru kan udahlah bayarannya kecil. Jadi kadang-kadang gini, sebagai lawyer itu nggak selalu harus ada kasus yang gede yang kita ambil. Dalam arti kayak ini kan sebenarnya berapa sih honornya kru, malah kita yang banyak bantu dia. Oh, lu ajak kemanusiaan aja yang ngebantu sama ya? Berdasarkan kemanusiaan, termasuk kasus anak yang saat ini lagi diamputasi, sedang yang kakinya diamputasi gara-gara dibully. Oh iya, dibully kemarin. Sinta Baby juga ngirim ke gua video kan. Iya. Itu lu tanganin juga sekarang? Itu aku yang pengacaranya justru. Oh, Mila itu yang masuk dalam kuasa hukumnya. Kalau Sinta datang kemarin sebagai ini aja, yang ngejenguk ngejenguk ya, dia ngejenguk kuasa hukumnya. Nah itu kasusnya itu udah sampai sejauh mana, itu gimana sih kisah? Jadi dia dibully tapi kenapa jadi kena amputasi, karena bulinya diapain sih? Kalau menurut dokter ketika dia jatuh itu kan kakinya luka. Nah kalau menurut dokter sebelumnya memang sudah ada bibit kankernya. Jadi di kakinya? Di kakinya, tapi ketika itu luka jadi akhirnya membuat aktif lagi si kanker itu, sehingga setelah dia udah luka, jatuh, infeksi, bengkak parah banget, dan akhirnya dokter memutuskan untuk amputasi, karena kalau itu kan dipotong full, dan itu miris banget sih. Nah, lu berarti nuntut si pelakunya ya, yang ngebully itu ya? Ada berapa orang? Ada 5 orang kan teman-temannya ini, dan pada saat itu juga sudah dilaporkan juga, sebelumnya kan nggak pakai pengacara, tapi kasusnya mandek juga, baru akhirnya si ibu ini kan, si klien aku ini akhirnya bingung kan dia, dan dia juga kan nggak ada budget juga untuk bayar lawyer, makanya aku bilang kita ini jadi lawyer itu nggak harus serta-merta yang ada uangnya aja, jadi kayak kasus film porno, ini pro bono semua justru, malah kita yang emang dengan kesadaran untuk membela karena kemanusiaan. Nggak semuanya juga harus yang ada duitnya. Jadi memang hal-hal seperti ini kan perlu kita kasih perhatian ya, karena aku juga punya anak, kalau anak aku sampai kayak gitu kayak gimana, itu miris banget gitu. Dan saat ini kan memang lagi proses semuanya, tinggal nunggu nanti secepatnya lah, nanti mereka kan akan dipanggil nih satu-satu gitu. Ya alhamdulillah sih responnya setelah viral sangat cepat sekali gitu. Memang di Indonesia ini lucu kalau kasus viral baru ya cepat ya bekerja. Kalau mau ada politik apa, waduh ini cepet banget. Tapi kasihannya kalau yang nggak viral, ini kan lama banget gitu. Jadi ya
apa ya, makanya aku bilang untung gue masih sempat sekolah hukum lah, dalam arti gini. Jadi kalau ada apapun di keluarga atau temen kan kita bisa punya pembelaan, dan itu menurut aku pekerjaan yang mulia sih, seru gitu, seru banget. Hati lu itu juga ya, rasa simpatik lu kemanusiaannya juga kuat juga ya, ternyata betul. ya seorang Berbi Kumalasari. Gua pikir orang yang cuek aja. Apalagi di organisasi kayak kemarin kan, Iya. mungkin dirimu datang ke Iya. Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Ini legalitasnya minggu ini keluar, kita akan publish besar-besaran. Aku juga di situ dewan pakar, juga ya? aku juga yang sponsorin. Lu full. iya, gua kaget Berbi kemarin dari dewan pakar. Dewan Nggak pakar. kawin ini mau jadi dewan pakarnya. Keren kan dewan pakar janda ya kan. Itu juga kan organisasi kemanusiaan Iya, juga. benar. Bukan janda yang kaya yang kita berikan bantuan, Iya. tapi justru yang ekonominya ekonominya juga rendah. Benar. Gitu, karena Tapi juga bukan hanya uang yang dikasih, juga mungkin keterampilan nantinya kan. bisnis Iya, UMKM-nya. UMKM. Terus mungkin nanti kalau ada acara apapun gitu kan, mereka kan banyak kebisaan juga nih, bisa mungkin ada yang pintar rajin ngejahit, ya kan, kita bisa udah deh mumpung aku ada nama misalnya, ya kan, aku kumpulin contoh 10 penjahit, bikin dong branding misalnya baju contoh daster ala Barbie, itu kan kita prakaryakan kerja mereka, itu kan mereka senang. Nah banyak orang yang nggak kepikiran kayak gitu, jadi hanya taunya kumpul di clubbing sono sini doang, nggak juga. Boleh lu clubbing, it's okay, waktu kita senang, waktu kita sosial juga harus jalan. Nah sampailah aku bikin parfum ini ya. Barbie Kumala Parfum, bisnis baru yang baru banget, baru 1 bulan setengah, tapi udah di atas 1000 botol lebih, alhamdulillah udah laku. Nah ini lu bisnis full lu sendiri ya? Full sendiri, bikin brand sendiri, ownernya aku sendiri. Isi dari parfum ini idenya dari lu juga, masukannya harus pakai ini, harus begini atau gimana? Iya, jadi gini kan sekarang banyak nih di TikTok gitu kan, orang jualan. Iya. Ada parfumnya kan murah-murah tuh, ada 50.000, ada 100.000, ada yang 200.000. Aku sih jujur aku belum pernah beli ya. Kalau yang di TikTok itu orang jualan seperti apa. Tapi kemarin sebenarnya terinspirasi, ada temanku tuh, salah satu Habib tuh yang inisialnya J, mungkin pernah tuh sempat preskon. Dia kan sempat nawarin aku parfum. Tapi ternyata nggak berjalan, ujung-ujungnya gue mau dilamar sama dia, ya kan? Ya gue kagak mau lah, ya kan? Nah akhirnya clash lah kita. Sebenarnya kalau bisnis parfum sendiri aku dari 2012 memang sudah bisnis parfum. Kalau lihat di YouTube tuh yang aku sempat bersih terus sama Indra Brookman dan Angel Elga. 2012 aku rugi 300 juta. Gitu. Bisnis parfum ya? Bisnis parfum 2012 loh, aku baru balik dari Amerika. Nah jadi setelah kemarin aku clash, aku mikir-mikir gitu, kok orang gini amat sih, ngapain juga gue kerja sama dia, kerja sama dia, gue punya duit, punya nama, kok ujung-ujungnya kayak gini. Ya udah akhirnya aku mikir, ya udahlah gue bikin dengan nama gue sendiri, nggak usah gue kerja sama orang. Carilah nih kira-kira siapa nih yang memang dia pengusaha parfum yang aku bisa kerja sama, dalam arti gue terima jadi deh, pokoknya gue order sekian. Gitu kan, maklun lah istilah kasarnya lu ya di pabrik parfum ya, di pabrik parfum. Ya terus aku udah nih, aku ajak kerja sama, tapi aku pilih-pilih dulu orangnya. Ya udah, kemudian ada anak muda juga, cewek juga, orang Padang juga. Wah sama nih jiwanya sama aku, pedagang ya kan. Dia juga bisnisnya udah sebulan omsetnya udah ratusan juta juga. Terus aku bilang coba deh gue mau testernya dulu, karena kan ya siapa sih yang nggak mau, harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Nah akhirnya ini boleh semprot-semprotin aja. Nah ini pemirsa nih, ini parfumnya, produknya Barbie Kumalasari BKM ya. BKM. Lu jual berapa nih Beb? Ini kemarin itu lagi promo, aku cuman 1 minggu itu cuman harganya 100.000 lagi promo. Tapi sekarang harga jualnya udah 150. Wangi lo parfumnya. Ini wanginya kenapa warnanya begini, karena ini semuanya isinya memang edible perfume. Jadi memang tidak alkohol. Ya. Memang ini kan warnanya dari bibitnya langsung, ada yang warna gini, ada yang warna orange, ada yang agak sedikit bening. Ini untuk cewek cowok bisa ya? Ini ada 20 varian. Jadi aku pilih kan variannya ini memang bibitnya grade A. Grade A ini wangi-wangi parfum Eropa. Jadi ini seperti ini tulisannya Paradox. Paradox ini wanginya kalau netizen tahu
Prada Paradox itu kan wanginya ciri khas banget. Ini aku tulisnya Paradox belakangnya. Terus ada juga seperti Hermes Twilly gitu. Terus ada juga yang orange ini Marc Jacob. Ini gitu. Jadi ada 20 varian. Wanginya semuanya ada Dior Sauvage, ada Carolina Herrera. Lu jualnya sekarang jual ini di mana? Di TikTokan aja atau udah ada tempat? Kemarin kan ketika aku baru bikin, tahu-tahu TikTok kan nggak bisa jualan lagi tuh. Huru-hara ya kan, karena kemarin ada masalah ya. Jadi saat ini ada IG-nya, langsung bisa di-add IG-nya BKM_parfum. BKM_parfum. Parfum bisa di-add IG-nya, dan di IG-nya itu juga ada link tree nyambung langsung ke adminnya aku. Jadi bisa langsung diklik link tree-nya, bisa langsung order di situ, langsung nyambung ke nomor telepon. Mereka di luar juga bisa jualan ya, tinggal order malu dia ngejualan ya. Dan aku juga nggak cuma jualan aja, tapi mikirin juga nih gimana caranya kalau misalnya orang dengan modal yang kecil, contoh misalnya ini parfum harganya 150.000. Kalau dia minimal ngambilnya 100 piece, dia cuman aku kasih harga 100.000. Dia tetap bisa jual 150.000 ya. Bisa jual 150.000. Jadi modal 10 juta untung 5 juta. Siapa sih yang nggak mau kan gitu. Karena kita mikirin juga kan parfum seperti ini kan bisa menengah ke atas, menengah ke bawah. Contoh kayak tadi juga Mami Jennifer Ipel, dia kemarin udah pesen 10. Tadi siang pesen lagi 10. Yang orang konglomerat aja pakai gitu loh. Jadi berarti memang kualitasnya diakuin lah ya. Yang biasa pakai. Tahu lah pasti selera Mami Ipel kalau kaleng-kaleng dia pasti udah nggak mungkin. Tadi dia pesen lagi untuk dia pakai sendiri, nggak mungkin juga dia jual kan. Dia kan duitnya udah nggak berseri ya kan. Kemudian sahabat aku banget, ya alhamdulillah. Terus banyak teman-teman artis, Dewi Persik, Aldi Taher, ya kan. Bagian Ibram juga kemarin pas lagi acara Trans TV, dia suka banget yang wanginya Paradox ini. Langsung dia pakai, seneng banget gitu. Karen Delano, banyak banget teman-teman artis yang alhamdulillah ya, yang mensupport, mereka juga beli. Dan mereka bilang memang kualitasnya oke. Memang ini pakai bibitnya grade A. Jadi memang nggak kaleng-kaleng. Mungkin nanti pun harganya akan naik, tapi aku sengaja 3 bulan terakhir ini aku tes market dulu dengan harga segitu. Tuh pemirsa lagi tes market. Jadi buruan lah, kejar aja tuh Instagramnya atau hubungin Barbie Kumalasari kalau mau jadi reseller gitu kan. Mau untung jual parfum Barbie kan udah terkenal tuh, siapa tahu gampang jualannya, untung ya, cuman beli segini bisa jual ada selisihnya. Dan banyak banget reseller aku cewek-cewek nih yang cakep-cakep di Purbolinggo juga udah beli sampai 200, 300 itu nggak nyampe 2 minggu aja mereka udah habis gitu. Jadi emang jualannya enak, kayak kacang goreng lah. Orang juga mikir daripada gue isi pulsa, kalau parfum kan penting. Terus juga ini size-nya 35 mili. Cocok buat di dalam tas untuk traveling juga tidak berat. Udah gitu juga nggak kuning di pakaian, di baju. Terus nggak lengket juga di tangan. Tadi udah cium juga kan, udah ini enak kan. Wanginya juga tahan lama. Terus jadi mereka puas gitu dengan hasilnya. Jadi makanya aku juga pede lah gitu. Alhamdulillah kan kalau seleranya aku kan udah pasti yang bagus punya. Jadi aku juga nggak mau ini bikin brand asal-asal kayak ada kan yang lain. Lu aja nggak suka salah-salahnya kan? Masa bikin produk asal-asalan? Nah ini dia, bukan perfeksionis tuh tipe orang. Makanya. Jadi ini dari kemarin udah semua kalangan tuh udah dari apalagi lawyer ya, Sunan Kalijaga. Kemarin juga ada Bang Agus Nahak juga partner aku beli sampai 15 juta dia buat bagi-bagi ke orang buat kampanye. Itu dia sampai beli segitu. Jadi emang ya karena kualitasnya bagus alhamdulillah. Oke, itu ya tadi sedikit tentang produknya Barbie Kumalasari. Lagi ketinggalan. Apaan? Di Shopee ya. Oh di Shopee ada. Shopee juga ada. Oh di Shopee tuh. BKM Parfum. Di Shopee cari aja BKM Parfum ya. Yes, di situ udah kalau ada mau beli tuh. Udah ada harganya, jadi bisa langsung klik. Siap. Nah Ber, kita ngomongin yang lain nih Ber. Oke. Fenomena menjelang pemilu nih kan. Ya. Fenomena sekarang para selebritis nih kan banyak yang nyalek nih. Iya. Menurut lu bagaimana? Aku kemarin nyalek juga, tapi akhirnya aku mengundurkan diri. Kenapa? Ada 2 partai ya kecewa aja sih, karena kan awalnya kan janji-janjinya udah ya kan siapin data-data semua, nanti kita backup. Data-data semua udah siapin, udah tes narkoba, udah kesehatan semuanya. Ya kan pidana ini itu.
ujung-ujungnya hal yang uang-uang kecil aja nggak terrealisasi. Nah aku tuh paling males yang namanya di PHP-in. Karena gini, hari gini kan kita nyari duit udah susah ya, beda dari sebelum COVID. Ya aku mikir gue punya value, ngapain kalau gue juga yang keluar duit gitu. Mendingan gue keluar duit buat bisnis yang pasti-pasti aja. Karena jangan sampai kita terlalu berobsesi, ya kan, sampai akhirnya ngorbanin amit-amit ya jual mobil atau ngambil duit deposit atau gade rumah atau maksain jual berlian. Iya kalau kepilih, kalau kagak gitu kan. Sekarang kan jaminannya juga kan nggak ada gitu. Sekarang kan apa ya, kadang-kadang serangan fajar itu juga bahaya ya kan. Wah tiba-tiba kok berubah semuanya, jadi kayak nggak deh gitu loh. Jadi kalau nggak memang benar-benar di backup juga, dan sekarang kan nggak semua partai backup artis, memang lebih terbatas ya dibanding periode sebelumnya. Oh jadi kemarin lu 2 partai udah ngajak kan, tapi akhirnya dua-duanya ngundurin diri. Lu ngundurin diri ya? Karena hal itu ya? Karena ya mereka juga yang ngajakin, mereka juga duitnya juga pas-pasan juga ternyata ujung-ujungnya. Emang belum kenapa nggak partai besar sekalian? Emang nggak disounding sama partai besar? Memang kan aku tadinya nggak terlalu niat banget. Oh, lu emang nggak niat ya untuk ke arah situ ya? Padahal kan jiwa sosial lu, rasa simpati lu kan bagus tuh. Betul. Ya kan? Kan kalau lu jadi salah satu yang ada di DPRD atau DPR kan keren, lu bisa lebih itu kan. Dan siapa sih yang nggak kenal aku gitu. Nah, makanya jiwa kemanusiaan lu, rasa simpati lu bisa lu salurkan ke masyarakat luas. Betul, mungkin aku mikir ntar aja deh 5 tahun ke depan lagi. 2029 lah ya. Kan sekarang aku masih 41, kayaknya aku juga masih pengen bebas. Lu masih 41 ya? 41. Masih muda ya? Tua. Masih muda. Nah, kalau teman-teman lu nih pada nyalek-nyalek, pesan-pesan lu apa sih? Sendiri ya kan, kebanyakan mereka nyalek gaya-gayaan. Ya memang ada 1-2 orang yang di backup. Ada juga yang nggak tahu malu, ya kan, teman-teman di backup tapi nipu jalan terus. Oke. Ada gitu ya. Gue banget tuh, ya kan, parah ya kan, tinggal tunggu aja bentar lagi ditangkap, ya kan. Bisnis ini itu pelan duit hasil nipu gitu. Aku nggak mau maksain jadi orang yang kayak gitu gitu. Aku tipe orang yang mendingan gue slowly but sure. Yang penting aku nggak nyusahin orang. Jangan sampai deh amit-amit ya maksain bikin ini, bikin tempat futsal, bikin klinik kecantikan ujung-ujungnya duit boleh nipu, itu kan bahaya banget. Dia nggak mikirin nanti, dia hanya berpikir sekarang yang penting gua nge-brandingin dulu, apalagi lagi nyalek kan butuh pencitraannya kan luar biasa. Nah aku bukan tipe orang yang kayak gitu, jadi pesan-pesannya ya silakan gitu, kalian unjukin prestasi, kualitas, tapi yang penting jangan maksain, jangan juga terlalu berambisi. Ya namanya terlalu berambisi, iya kalau menang, kalau enggak nanti kalian yang sakit sendiri. Jadi anggap aja itu sebuah kayak ya challenge biasa lah. Kadang-kadang orang tuh terlalu maksain, karena iya kalau yang di backup aja, logikanya yang di backup aja kalau dia nggak menang aja minimal malu kan. Iya. Kan kalau nggak di backup udah ngeluarin duit, gue yang malu. Itu udah ini udah itu ya kan, malu, belum lagi kreditan jadi nambah, ya kan. Ada juga yang setengah gila juga. Yang tadinya pede, gue dikenal masyarakat nggak suka sama gue juga. Gitu juga jadinya ya. Terus antar teman jadi sombong. Iya benar. Kan suka jadi lebih ngabul, jadi aja belum kayaknya udah kayak melebihi dari pejabat sebenarnya. Nah ini jangan sampai kalian lupa diri. Jadi biasa aja jadi orang tuh, santai aja. Ya kalau emang rezeki nggak kemana, kalau nggak juga jangan dipaksain. Mendingan cari yang pasti-pasti dulu deh gitu. Oke. Itu ya tadi kita pembicaraan saya hari ini panjang lebar dengan Barbie Kumalasari. Jadi kesimpulan dari saya berbicara dengan Barbie hari ini adalah Barbie memang artis yang dulu kita anggap halu, dan ternyata kalau kita ngobrol pinter juga sebenarnya. Pinter. Makanya dia bisa sampai sekarang tetap eksis. Karena kalau halu-halu doang yang ditonjolkan terus nggak pinter, nggak mungkin akan lanjut kayak sekarang ini. Dia masih tetap eksis. Dari mulai katanya jalan, bisnisnya jalan, dunia entertainnya masih nongol-nongol di layar TV kan masih. Ya dan dia nggak mau jadi caleg juga, memaksakan diri gitu kan untuk membantu masyarakat bisa dengan cara dia sendiri. Oke pemirsa, itu aja ya pembicaraan saya dengan Barbie Kumalasari.
Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi ilmu untuk orang di luar sana. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.